Bila ada seseorang yang membuangmu seperti sampah, maka ketahuilah akan ada seseorang yang mengambilmu seperti berlian. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya tim pasukan khusus Cina yang sedang menjalankan sebuah misi penyelamatan sandera di markasnya kelompok separatis bersenjata. Muncul dari dalam air, tim memasang peledak di sejumlah tiang panjang penopang markasnya Maisi. Sementara itu di atas pohon, penembak jitu sudah melihat beberapa target musuh yang berjaga di atas menara, dan beberapa titik lainnya dengan senjata serbu yang patut diwaspadai. Salah satu musuh dilumpuhkan dengan mode senyap. Sebelum tim melancarkan serangan serentak, komandan memastikan dulu setiap anggotanya dalam posisi siap beraksi. Dan inilah aksi epik yang dilancarkan tim. Jagoan kita yang bernama Yan Poyu minta salah satu sandera menyebutkan kode identifikasinya. Situasi akan berbahaya karena tim kesulitan melihat pergerakan musuh dari atas drone diakibatkan sinyal yang lemah. Tiba-tiba, puluhan musuh melancarkan serangan ke arah tim. Alhasil, baku tembak pun dimulai. Melihat tabung gas yang bocor akibat peluru musuh, Yan Poyu segera beraksi menghancurkan dinding kayu agar tim bisa keluar dari lokasi sebelum ledakan besar terjadi. Aksi heroik kembali dilakukan Yan Poyu dengan melempar jerigen minyak. Pertempuran belum usai karena musuh melepaskan RPG. Yan Poyu menggunakan tubuhnya sebagai penopang jembatan yang terputus agar rekan-rekannya bisa melintas. Terlibat dalam pertempuran jarak dekat, tim pasukan khusus mengisi amunisinya terlebih dulu. Tidak ada pilihan, tim membobol lantainya untuk jalan melarikan diri. Tiba-tiba, musuh melepaskan 2 RPG sekaligus. Meski terluka parah, Yan Poyu dan rekan-rekannya kembali bangkit. Namun musuh menembaknya kembali hingga Yan Poyu tenggelam ke dalam sungai. Apakah tim pasukan khusus selamat? Entah film mundur atau sebaliknya, scene berpindah ke sekolah pendidikan militer. Satu bis yang membawa calon pasukan khusus dirajia tim pelatih yang menemukan banyak sekali makanan sisa di dalam bis. Sebagai komandan kompi pasukan khusus harimau, Li Xiang marah besar kepada seluruh anggota barunya ini. Mereka dianggap telah menyia-nyiakan makanan ini. Jika saja mereka berada di medan tempur, makanan sisa ini bisa dijadikan jejak petunjuk yang bisa membahayakan. Sebagai bentuk hukumannya, mereka semua disuruh menghabiskan makanan sisa itu. Ternyata ada 2 siswa yang tidak meninggalkan sedikit pun makanannya di dalam bis. Mereka adalah Xiao Yunji dan Yan Poyu. Keduanya berasal dari daerah yang sama dan sudah sejak lama berteman di sekolah yang sama. Singkat cerita, seluruh siswa menjalani latihan fisik dimulai dengan berlari mengelilingi lapangan tanpa henti. Hanya Yunji dan Yan Poyu yang masih bersemangat. Pelatih tidak suka dengan aksi mereka. Yan Po membela diri karena menilai metode pengorganisasian yang pelatih lakukan telah salah. Yan Po ditantang oleh pelatih untuk menunjukkan maksud dari ucapannya. Alhasil, Yan Po langsung beraksi seakan menjadi komandan kompi, dan Yunji yang sedikit kocak ditunjuknya sebagai wakil. Tak hanya itu, mereka meminta 4 sukarelawan yang bersedia menjadi pimpinan peleton. Inilah yang tidak dilakukan oleh pelatih. Dengan sikap tegas dan motivasi yang kuat, mereka ajak rekan-rekannya untuk kembali berlari mengelilingi lapangan tanpa rasa lelah dan letih. Aksi mereka dipantau langsung oleh Komandan Li Xiang dari kantornya. Dijanjikan sambal goang dan goreng jengkol lengkap dengan asin pedanya, Yan Po mengajak mereka terus berlari dengan semangat sampai akhirnya tiba di garis finish.
pelatih makin kesal kepada Yanpo dan Yunji, menantang mereka untuk kembali berlari tanpa henti sesuai keinginan mereka. Sampai menjelang maghrib, keduanya terus berlari tanpa letih. Komandan Li Xiang yang kagum kepada dua anak didiknya ini memberikan mereka minuman. Keesokan harinya, sang jenderal bertanya kepada Yanpo, dari mana dia mendapatkan pelatihan sebelum masuk ke sekolah militer ini. Namun, Yanpo memilih untuk bungkam. Faktanya, dia sudah berlatih sejak muda. Dan kini, Yanpo disebut rekrutan paling misterius sekaligus mempesona di akademi militer ini. Kali ini pelatih mengecek cara siswa melipat selimutnya. Lagi-lagi, Yunji dan Yanpo diuji karena pelatih menganggap lipatan selimut mereka buruk, kayak lepet. Mereka ditugaskan untuk memperbaikinya. Tadi diduga, lipatan mereka sangat rapi, jauh dari lipatan selimut rekan-rekannya. Pelatih sekaligus pimpinan regu ini heran selimut mereka serapih ini. Tapi masalahnya ada pintu baja yang hilang. Ternyata ulah Yunji dan Yanpo menggunakan pintu baja untuk menjepit selimut mereka agar rapi. Jenderal kagum, keduanya sepakat melindungi satu sama lain. Sebagai hukumannya, mereka berdua ditugaskan berkeliling akademi memberi pelajaran kepada seluruh siswa cara melipat selimut dengan pintunya. Melihat seorang perwira cantik, komandan memberitahu mereka namanya Kapten Ai Qianshu. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Komandan Li mempermalukan Yanpo dan Yunji di depan seluruh prajurit karena tindakan indisipliner mereka saat melihat wanita. Yang Yue. Tak hanya itu, Komandan Li menyuruh keduanya berdiri di depan kantin untuk menerima hukuman. Yanpo makin malu karena Kapten Xiansu ingin mendengar apa yang dia katakan tentang dirinya. Di dalam kamar mandi, Yanpo dan Yunji dikepung beberapa prajurit yang tidak suka kepada mereka. Yanpo memilih untuk menantangi si Jian dalam latihan esok hari. Singkat cerita, keduanya terlibat pertarungan dalam sesi latihan. Tak sulit bagi Yanpo untuk menjatuhkan Jian. Puas dengan kekalahannya, Jian menyerang Yanpo dari belakang. Alhasil, Yanpo yang terpancing menggunakan jurus kuncian leher hingga si Jian hampir mati kehabisan nafas. Pelatih yang bernama Tiang, dia sempat khawatir dengan keadaan Jian akibat tindakan Yanpo. Dalam sesi latihan halang rintang, dua pelatih kembali memuji fisik Yanpo dan Yunji karena lebih unggul dari prajurit muda lainnya. Faktanya, teknik kuncian leher yang dilakukan Yanpo digunakan oleh pramuka di tahun 80-an. Karena dianggap sangat mematikan, teknik militer itu tidak pernah digunakan lagi. Tak hanya bela diri, rupanya Yanpo memiliki kemampuan menembak padahal dia baru bergabung di akademi militer. Terlihat, Yanpo mengabaikan rekannya Tian yang terjatuh saat berlari. Sedikit sombong karena ingin menunjukkan kepada prajurit lain dan pelatihnya bahwa dia paling unggul. Ketika siswa lain memilih untuk istirahat, Yanpo melihat seorang prajurit senior masih berlatih fisik. Tiba-tiba, pelatih Tiang yang datang membahas sikap kesetiakawanan yang buruk dalam diri Yanpo karena mengabaikan Tian yang terjatuh. Justru, Yunji yang dipuji oleh pelatih karena peduli dengan rekannya sendiri. Tiang mengingatkan Yanpo pentingnya kesolidaritasan dalam sebuah tim. Ditanya tentang prajurit senior yang sering berlatih di lokasi ini setiap malam, Tiang menyebut dia lebih gila darimu. Di malam selanjutnya, Komandan Li mengumpulkan seluruh rekrutmen baru ini untuk menguji dan menilai kemampuan geografis militer malam. Setiap grup terdiri dari 3 prajurit yang dibekali kompas dan peta. Mereka akan diturunkan di tengah hutan dengan jarak yang cukup jauh dari markas ini. Mereka yang kembali dalam waktu sesingkat mungkin lolos sebagai juara. Tak hanya itu, mereka dibekali suar jika ada sesuatu yang bahaya mengancam mereka. Singkat cerita, di sebuah lokasi terpencil, Yanpo, Yunji, dan Tian diturunkan dari mobil. Masuk ke dalam hutan, Yanpo bergegas melihat peta dan kompasnya. Sedangkan si Tian dan Yunji malah ngacapruk tidak jelas. Yanpo mengajak mereka menyusuri hutan sebagai jalan pintas tercepat kembali ke markas. Tian yang penakut tidak mau jauh dari mereka, apalagi saat Yunji menceritakan kisah horor. Berbeda dengan Yanpo yang disebut Yunji sejak SD sudah biasa tidur di kuburan.
Si Tian yang ketakutan malah berlari hingga keperosok ke bawah jurang. Yanpo dan Yunji berupaya menyelamatkannya. Namun yang terjadi, ketiganya meluncur deras hingga mendarat di bawah bukit. Masih beruntung, kondisi ketiganya baik-baik saja. Tapi masalahnya, peta dan kompas yang mereka butuhkan untuk petunjuk jalan pulang telah hilang. Di sini Yanpo kembali menunjukkan skillnya. Dia menggunakan rasi bintang dan cahaya bulan sebagai panduan arah. Tak hanya itu, pohon hawur yang dia temukan di sana menandakan ada sungai di bawah. Tiba-tiba, mereka melihat beberapa prajurit dari batalion lain sedang mengambil air. Setelah diikuti, ternyata ada mobil truk yang parkir. Yanpo dan dua temannya ini memutuskan untuk diam-diam naik ke atasnya. Belum jelas kemana tujuannya, namun truk yang mereka naiki ini membawa perlengkapan militer. Yang jelas bukan kembali ke camp mereka, namun terus mendaki ke atas gunung. Tiba di lokasi, mereka melihat seluruh pasukan ini sedang mempersiapkan diri dalam sebuah latihan tempur penanggulangan teror Ridao. Bukan rekrutmen muda seperti mereka, namun prajurit ini berasal dari batalion pasukan khusus yang sudah terlatih dalam berbagai operasi, seperti penyelundupan dan penyelamatan sandera. Faktanya, 13 anggota batalion ini tewas dalam menjalankan tugas. Kali ini, pasukan khusus mendapat misi menyerang markasnya organisasi perdagangan narkoboy bersenjata yang menduduki sebuah bukit untuk menghancurkan pusat komando mereka dalam waktu setengah jam. Karena ingin merasakan bangganya menjadi pasukan khusus harimau, Yanpo dan Yunji nekat menggunakan atribut mereka yang kebetulan ada di dalam mobil truk ini. Tidak ada senjata api, Yanpo memberikan skop kepada si Tian sebagai penggantinya. Agar tidak ketahuan identitas mereka sebenarnya, ketiganya bergerak di belakang tim pasukan khusus yang mulai bergerak maju. Komandan peleton memberi instruksi untuk menembakkan mortir terlebih dulu ke markas musuh. Sesi latihan tempur seperti inilah yang sebenarnya diidam-idamkan oleh Yanpo dan Yunji. Sebelum peleton 1 dan 2 menyerang, komandan menugaskan peleton ketiga yang berada di sayap untuk menyerang lebih dulu. Dasar kocak, si Tian berteriak hanya karena ular kasur hinggap di tubuhnya. Seperti kejadian sesungguhnya, pertempuran besar-besaran pun akhirnya pecah setelah pasukan khusus harimau menyerang dari depan. Namun Yanpo menilai bergerak dari sayap akan lebih efektif untuk menemukan pusat komando musuh. Tiba-tiba, Tian diciduk salah seorang kapten dari peleton biru yang tidak percaya dia berasal dari pasukan khusus harimau. Apalagi, Tian tidak bisa menyebutkan motonya pasukan khusus ini. Tak tinggal diam, Yanpo dan Yunji beraksi untuk melumpuhkannya. Tapi komandan ini kembali dilepaskan dan berbalik akan melaporkan mereka kepada Kapten Li Xiang. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Mereka dibawa ke atas bukit, tepatnya di atas pusat komando musuh. Yanpo dan dua rekannya ini rupanya sengaja menjebak si kapten agar mereka mengetahui titik lokasi markas ini. Dan ternyata Kapten Ai tergabung dengan peletonnya musuh. Karena tidak ada senjata, ketiganya menggunakan skop untuk menyerang markas ini. Melihat kemunculan mereka bertiga, Kapten Ai menyuruh anggotanya duduk kembali karena 3 prajurit muda itu berasal dari layanan khusus yang sedang bermain petak umpet. Sementara itu di atas bukit, pertempuran sengit masih berlangsung. Karena tidak digubris peringatan mereka untuk menyerah, ditambah lagi kapten wanita ini hendak meluncurkan peluru dari drone penghancur, akhirnya Yanpo merusak sumber listriknya. Dalam sekejap, markas peleton biru yang disebut Bandar Narkoboy berhasil dilumpuhkan. Alhasil, kemenangan didapatkan oleh pasukan khusus harimau. Padahal Komandan Li dan bawahannya begitu khawatir dengan keselamatan Yanpo dan dua temannya itu karena belum diketahui keberadaannya. Pencarian dilakukan untuk menemukan ketiganya. Komandan Tim Merah heran karena tidak ada satupun dari anggotanya yang menyerang pusat komando musuh. Para petinggi militer membahas masalah ini. Mereka heran markas merah bisa lumpuh hanya karena 3 prajurit muda yang berasal dari layanan khusus.
Singkat cerita, ketiganya diantarkan kembali ke kamp asal, diberi makanan yang enak, berharap mendapat penghargaan atas keberhasilan misinya. Padahal hukuman berat sedang menunggu ketiganya. Komandan Lee mendapat saran dari rekannya. Kelakuan Yanpo yang seringkali melawan aturan akademi janganlah dijadikan batu sandungan, tapi batu asah. Yanpo, Yunji, dan Tian mengakui kesalahan yang telah mereka lakukan kepada Komandan Lee. Mereka sudah takut akan dipecat dari militer, namun ternyata komandan hanya mengurung mereka selama 3 hari. Potongan kisah masa kecil Yanpo mulai terungkap saat berusaha keluar dari sebuah sel bawah tanah. Setelah dipanggil atasannya, Kapten Lee berjanji akan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Yanpo dan Yunji dengan sebuah program latihan yang tidak mau dia ungkapkan. Dari dalam sel, 3 prajurit spesial ini melihat tentara yang disebut tidak pernah henti-hentinya berlatih setiap malam. Dia bernama Xiao Fei, komandan pasukan 1, peleton 1, kompi 1 dengan berbagai kemampuan menembak, bertarung hingga dijuluki Raja Psiko. Namun sayangnya, Fei punya kelemahan dalam memimpin, dan karena itu selama 3 tahun berturut-turut, dia ditolak masuk pasukan khusus. Tidak mau kalah dengan prajurit itu dan masa lalu yang terus menghantuinya, Yanpo tidak henti-hentinya melakukan push-up sampai kondisinya melemah. Yanpo dibawa ke klinik untuk mendapat perawatan. Kapten Ai sempat menjenguknya secara tidak sengaja. Di pagi hari, mereka bertiga terkejut saat melihat upacara penyematan pangkat untuk seluruh rekrutmen baru. Ternyata khusus untuk mereka bertiga dilakukan secara khusus di dalam asrama karena belum menyelesaikan hukuman. Mereka senang karena akhirnya mendapatkan kenaikan pangkat khusus. Sumpah setia kepada bangsa dan negara diucapkan dengan lantang oleh ketiganya. Setelah itu, ketiganya diajak untuk pindah asrama karena tugas baru sudah menanti. Diajak masuk ke dalam dapur, mereka kira akan dijamu makan. Namun ternyata mereka ditugaskan di dapur ini menjadi juru masak membantu Komandan Fan. Tentu saja Yanpo sangat kecewa karena ambisinya menjadi tentara adalah memegang senjata, bukan memegang pisau dapur. Yanpo langsung menemui Komandan Lee, namun Yanpo tidak bisa menolak keputusannya ini. Apakah tugas di dapur ini bagian dari rencana Komandan Lee untuk Yanpo dan Yunji? Mau tidak mau, ketiganya harus belajar memasak sesuai arahan dari Komandan Fan yang terlihat kejam dan tegas. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Yanpo sampai menangis hanya karena disuruh mengiris bawang merah. Komandan Fan memberi contoh cara mengiris bawang yang benar dan rapi. Saat membawa gerobak makanan, Yanpo kembali iri karena prajurit lain sedang mengikuti program latihan baru. Ternyata setelah menyelesaikan tugasnya di dapur, Yanpo, Yunji, dan Tian tetap melatih fisik mereka. Melihat kegigihan mereka, Komandan Fan mengajak ketiganya pergi ke hutan sambil membawa kayu bakar. Fan menugaskan mereka membuat hawu dari suluh-suluh itu untuk menanak nasi, tapi syaratnya tidak boleh ada asap yang keluar. Seakan berada di medan perang, musuh telah memutus jalur suplai mereka yang berakibat tidak adanya kompor gas portable. Ditambah lagi stok makanan kalengnya telah habis, hanya tersisa beras Cianjur. Ketiganya mulai menggali untuk membuat kompor tanpa asap seperti perintah Komandan Fan. Tapi hasilnya kompor buatan Yanpo dan Yunji tetap menimbulkan asap. Berbeda dengan si Tian yang nampak santuy tidak ada asap sama sekali. Ternyata si Tian licik karena menggunakan alat khusus tanpa membakar kayunya. Komandan Fan marah karena asap ini dipastikan musuh akan mendeteksi keberadaan mereka. Lebih marahnya lagi kepada si Tian yang diberi hukuman. Komandan Fan lalu memberitahu mereka triknya supaya asap kayu bakar tidak sampai ke atas. Dimulai dari membuat lubang yang cukup panjang seperti halnya cerobong asap, kemudian di atasnya ditutupi dengan ranting-ranting pohon dan terakhir daun yang basah. Dengan cara ini, dipastikan asapnya tidak akan keluar. Menyadari kesalahan mereka, Yanpo dan Yunji siap dihukum. Komandan Fan memberi mereka nasihat bijak. Janganlah menganggap remeh tugas koki dalam kesatuan militer.
Secanggih apapun teknologi, tradisi lama yang diwariskan leluhur dan tentara senior sejatinya tidak boleh dihilangkan. Sebagai hukumannya, mereka bertiga ditugaskan untuk menghabiskan nasinya. Si Tian yang masih saja bertingkah dan tidak bersyukur, meminta lauk nasinya komandan. Disinilah Yan Po mulai menyadari sosok Komandan Fan bukan orang sembarangan. Kali ini, Komandan Fan dan 3 anak buahnya mengajak Yan Po dan 2 rekannya ini untuk mengirim persediaan makanan ke kamp pelatihan yang ada di atas gunung. Dalam perjalanan, Fan sempat mendengar siaran radio tentang kaburnya seorang bandar narkoboy. Tiba-tiba, truk mereka hampir menabrak sepeda motor, sampai korban terjun ke dalam pepohonan. Setelah dicek, ternyata pria ini membawa tas yang berisi paket narkoboy dan senjata api seperti yang diberitakan di radio. Pelaku akhirnya dibawa ke kamp pelatihan militer sampai pihak kepolisian datang membawanya besok pagi. Karena malam ini, hujan turun sangat deras, mobil polisi dipastikan kesulitan untuk naik di beberapa tanjakan. Melihat pistol yang dibawa pelaku, firasat Komandan Fan akan ada sesuatu yang buruk bakal terjadi di malam ini. Sementara itu, Yan Po ditugaskan lebih dulu mengawasi pengedar narkoboy ini. Tak berselang lama, beberapa pria bertopeng dengan menenteng senjata menemukan motor pelaku dan jejak ban. Apakah mereka ingin membebaskan pengedar narkoboy itu? Faktanya, kamp militer yang tidak jauh dari perbatasan ini sedang kosong. Hanya beberapa tentara yang berjaga, termasuk Komandan Fan dan 4 anak buahnya. Tidak ada waktu yang terbuang untuk Yan Po selain terus berlatih. Tak main-main, kelompok bersenjata ini dilengkapi teropong malam. Di tengah hujan deras, tiba-tiba terdengar suara mirip suling Sunda. Namun tak diduga berubah jadi suara serigala. Si pelaku langsung berteriak seakan menjawab suara kode mereka bahwa dirinya ada di kamp ini. Tak berselang lama, penembak jitu dari kelompok penyerang ini melepaskan peluru panasnya yang mengenai penjaga. Prajurit ini segera melepaskan tembakan untuk memberitahu Komandan Fan akan munculnya serangan. Yan Po menyadari adanya penembak jitu yang sedang menargetkan mereka semua. Komandan Fan segera memberi arahan kepada anak buahnya untuk waspada terhadap serangan penembak jitu ini. Untuk menyamarkan pandangan si penembak jitu, tim melemparkan granat asap agar mereka bisa mengevakuasi prajurit yang tertembak. Sialnya, prajurit yang sedang membawa persenjataan ini terkena peluru. Tim segera menariknya ke dalam ruangan untuk mendapat penanganan medis. Sedangkan prajurit yang berjaga di pos dibawa ke kolong mobil. Tidak bisa berdiam di sana, Yan Po pergi untuk membantu komandan. Yan Po ditugaskan mencari radio komunikasi yang ada di dalam gudang untuk menghubungi resimen meminta bala bantuan. Bukan menu masakan lagi yang biasa dia lakukan tiap harinya. Kali ini, Komandan Fan akan menyusun strategi pertempuran. Komandan Fan memberi Yan Po senjata laras panjang lengkap dengan peluru asli. Terlihat musuh mulai memasuki area camp setelah menghancurkan gemboknya. Setelah menemukan radionya, Yan Po langsung menyalakannya melalui buku petunjuk. Beberapa kali dicoba tidak berhasil karena sinyal yang lemah. Sementara itu, Komandan Fan dan anak buahnya mulai terlibat pertempuran dengan musuh. Satu persatu penyerang ini dihabisi. Yan Po terhubung dengan resimen yang berjanji akan mengirimkan bantuan. Musuh kembali melancarkan serangan, dibantu si penembak jitu. Karena pelurunya habis, Komandan Koki ini gunakan pisau untuk menghabisi musuhnya satu persatu. Yan Po mulai ragu karena petugas yang dihubunginya ingin tahu di mana posisi pengedar narkoboy yang mereka tangkap. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5.
Menjebak si penerima radio dengan nama Komandan Kompi yang ngasal, akhirnya Yanpo menyadari pria ini adalah musuh. 到底是谁？ Sementara itu, Komandan Van masih berjibaku dengan para penyerang yang akhirnya berhasil ditumpas habis. Tersisa si sniper saja. Ternyata, musuh yang berbicara dengan Yanpo, si penembak jitu. Dia lepaskan kembali timah panas ke arah prajurit yang sudah tergeletak tidak berdaya. Komandan Van berhasil lolos dari incaran setelah berlari zigzag. Tujuannya untuk mengambil persenjataan. Komandan Van menyuruh Yanpo terus berbicara dengan penembak jitu itu, kalau bisa memancingnya untuk menembak agar dia bisa mengetahui dengan tepat posisinya. Karena mengancam akan kembali menembak prajurit, tim menyusun rencana dimulai dengan Yunji kembali melemparkan granat asapnya untuk menghalangi pandangan musuh. Setelah itu Komandan Van melepaskan tembakan, namun sedikit meleset. Tak diduga, si pengedar narkoboy yang bernama Kun Meng berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Melihat akan kabur, Yanpo segera mencegahnya, tapi pelaku berhasil membuka pintu. Namun yang terjadi, si penembak jitu justru menembak kepalanya. Komandan Van kembali melepaskan tembakan, namun kembali gagal. Jelas di sini, organisasi penyelundup itu tidak mau operasi mereka terbongkar gara-gara pelaku yang ditangkap ini. Terungkap bahwa para pelaku ini berasal dari kelompok Kalajengking Merah yang beroperasi menyelundupkan narkoboy di wilayah perbatasan. Setelah peristiwa itu, Komandan Van disebut sebagai pahlawan tempur, dipuji oleh seluruh prajurit yang berbondong-bondong ingin melihatnya. Yanpo sendiri ingin belajar lebih dalam lagi kepada Komandan Van, khususnya teknik menembak dan membunuh. Tapi Komandan Van tidak mau meresponnya dulu, menyuruh Yanpo bekerja dengan baik. Si penembak jitu yang bernama Xing Tiang mempertanggungjawabkan kegagalannya kepada ayahnya karena dia gagal menyelamatkan Kun Meng dan 10 anggotanya telah tewas di tangan pasukan militer. Dia disuruh mengambil pistol di dalam kandang buaya untuk menembak kepalanya. Namun ternyata pistol itu tidak berisi peluru. Faktanya, Kun Seng adalah kepala kartel narkoboy bersenjata dari organisasi Kalajengking Merah. Xing Tian ditugaskan merekrut lebih banyak orang untuk melindungi organisasi kartelnya. Belum jelas apa alasan Xing Tian sampai membunuh Kun Meng padahal mereka bersaudara. Yanpo bersikeras ingin belajar bela diri lebih dalam lagi kepada Van, karena kemarin dia merasa gagal mencegah pembunuhan terhadap Kun Meng. Penghargaan diberikan kepada Komandan Van dan anggotanya karena berhasil melawan komplotan kartel narkoboy yang menyerang kamp pelatihan. Dalam momen itu juga, Kapten Lee mengumumkan bahwa Yunji akan bergabung dengan pasukan 1 Peleton 1 dari Batalion Tempur. Ini artinya kedua sahabat ini akan terpisah. Kembali ke Xing dan anggotanya yang sedang mengumpulkan beberapa orang untuk direkrut menjadi anggotanya. Dia lemparkan beberapa ranjau darat ke dalam kuburan air, lalu mereka semua dipaksa berlari. Hanya 1 orang yang selamat. Wanita ini dipaksa melalui beberapa ujian lainnya. Yunji terlihat sedang berlatih senjata saat Yanpo dan Tian datang membawa konsumsi. Wajar jika Yanpo bad mood karena bergabung dengan peleton tempur adalah cita-citanya. Di malam hari, Komandan Van mengajak Yanpo untuk berlatih bela diri menggunakan pisau. Beberapa kali, Yanpo gagal menyerang Komandan Van. Kepala koki ini memberinya nasihat untuk tetap optimis dan tersenyum. Apapun keputusan atasan kepadanya, pasti ada hikmah dan pelajaran yang akan dia dapatkan. Keesokan harinya, Yanpo dan Tian disuruh membawa 1 dus minuman Pepsi yang akan dijadikan target. Yanpo kembali cemberut karena Van menunjukkan ketapel, bukan pistol atau senjata laras panjang yang dia harapkan. Yanpo mengejek ketapel itu tidak mungkin bisa untuk melumpuhkan manusia, palingan untuk menjatuhkan manuk piit. Namun tiba-tiba, Komandan Van menunjukkan skillnya dengan ketapel tersebut. Giliran Yanpo yang ingin mencoba ketapel itu, namun belum juga berhasil mengenai target. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Setelah puluhan kali selalu gagal, dalam tembakan terakhirnya, Yanpo berhasil mengenai target. Di malam hari, seluruh prajurit batalion dikumpulkan untuk acara apel malam, termasuk Yanpo dan Tian yang datang terlambat. Dalam latihan menembak katapel selanjutnya, Yanpo sempat pesimis karena angin berhembus kencang.
Namun Komandan Van punya trik menggunakan uang untuk membaca arah angin, dan hasilnya Yanpo berhasil menembak kalengnya tepat sasaran. Dalam latihan selanjutnya, Kapten Ai datang menghampiri Yanpo. Di sini terungkap bahwa ayah Yanpo pernah berkuasa, seorang pahlawan yang mengambil bagian dalam banyak operasi militer. Tapi Yanpo menolak masuknya dia ke akademi militer ini karena ayahnya. Tidak ada yang tahu, Yanpo kecil pernah diculik oleh kaki tangan dari pengedar narkoba yang ingin membalas operasi yang dilakukan ayahnya. Yanpo dan beberapa anak lain ditempatkan di dalam lubang sebelum diperjualbelikan. Hanya Yanpo yang berhasil keluar dari lubang tersebut. Dia terus berlari hingga tiba di kamp militer. Sejak kecil, Yanpo sudah terbiasa berlatih fisik demi bisa masuk ke akmil ini. Meski kini dirinya sebatas prajurit yang bertugas sebagai juru masak, Yanpo tidak akan menyerah karena cita-citanya ingin menjadi anggota Special Force. Kembali ke Xing yang memaksa si cewek untuk berlatih menembak. Kedekatan Yanpo dan Kapten Ai menjadi bahan lelucon si Tian untuk memanas-manasi rekannya ini. Diam-diam, dia mengirimkan surat cinta ke dalam kamarnya Kapten Ai. Karena perintah atasan untuk memaksimalkan fungsi dan tugasnya, Komandan Van mewariskan resep rahasia masakan sup tahunnya kepada Yanpo. Beberapa hari kemudian, seluruh prajurit dibawa ke pegunungan untuk mengikuti latihan tempur. Tim dari regu dapur yang berasal dari 3 batalion akan dipertandingkan untuk menguji skill mereka. Tim harus membawa peralatan mereka sejauh 5 km menuju titik yang ditentukan dengan berbagai jenis halang dan rintang yang harus dihadapi. Serasa berada di medan perang yang sesungguhnya, ledakan demi ledakan mewarnai perjalanan mereka. Hanya Yanpo yang unggul berlari lebih cepat, jauh mendahului prajurit lainnya. Bahkan tidak sulit baginya untuk merangkak di bawah kawat berduri. Ketika yang lain baru sampai, Yanpo sudah duduk santuy. Meski Tian datang terlambat, Yanpo beralasan harus ada seseorang dalam timnya yang menjadi juara. Dibekali dengan senjata, kompetisi berlanjut dengan pertempuran yang sesungguhnya. Seluruh regu dapur ini kesulitan untuk menembus dinding pertahanan musuh. Yanpo yang cerdas menggunakan wajan sebagai perisai untuk menghalau ratusan peluru yang mengarah kepadanya. Strategi Yanpo diikuti prajurit lainnya. Serangan demi serangan tidak henti-hentinya diarahkan kepada seluruh tentara yang terlibat dalam kompetisi. Komandan Van berhasil melumpuhkan tim musuh yang menembakkan pelontar granat. Untuk pertandingan selanjutnya, Yanpo yang diutus. Keahlian menembak target dengan cepat dan tepat sasaran tidak perlu diragukan lagi. Sejak saat itu, Yanpo dan rekan-rekannya menyebut mereka sebagai pasukan khusus harimau. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Dalam pertandingan selanjutnya, masing-masing regu dapur diuji kepiawaiannya dalam memasak di alam, dengan segala keterbatasan namun tetap mengutamakan cita rasa. Informasinya, Bobon Santoso akan hadir sebagai juri. Tiba-tiba, asisten Komandan Van yang bernama Guo melaporkan bahwa mereka kehilangan alkohol padat untuk menyalakan apinya. Mau tidak mau, tim harimau ini hanya memiliki satu tungku masak yang bisa dimanfaatkan, sedangkan waktu sangat terbatas. Ketika tim lain membuat berbagai menu dari daging sapi hingga daging manuk, Komandan Van dan tim menyajikan semua menunya dari bahan tahu, dari mulai tahu goreng, tahu bejek hingga bakso tahu. Namun setelah dicicipi oleh komandan resimen, rasa tahunya benar-benar luar binasa. Nilai yang sama diberikan untuk semua tim. Dalam pertandingan terakhir, semua tim harus melewati blokade yang dibuat oleh musuh. Tim terlibat kontak senjata dengan musuh yang datang menyerang. Sementara itu, Yanpo dan Komandan Van menyergap 2 anggota tim biru, merampas perangkat teknologi mereka. Rupanya, tim biru sedang bersembunyi untuk menyerang markas tim merah. Komandan mereka rupanya Xiao Pei, tentara senior yang pernah meremehkan Yanpo. Kapten Li memimpin pasukannya untuk menghadang serangan dari tim biru. Malahan, Yanpo mengajak rekan-rekannya untuk makan. Kapten Li baru menyadari kemenangan ini karena aksi heroik yang dilakukan Yanpo. Bahkan Komandan resimen sampai heran karena pertempuran telah berakhir lebih cepat. Kembali ke markas, menu tahu gejrot kini menjadi rebutan seluruh prajurit. Yanpo sempat bertanya kepada Kapten Ai, kenapa dia memilih bergabung di batalion ini, padahal dengan kecerdasannya karirnya bisa jauh lebih baik.
Ai menjawab itu karena kakaknya pernah bertugas di sini. Kapten Lee meminta Fan menyuruh Guo untuk menjemput ibu dan calon istrinya yang ingin datang ke markas ini. Singkat cerita, Guo sudah dalam perjalanan membawa keduanya kembali ke markas. Hari itu, hujan turun sangat deras. Masuk ke dalam terowongan, tiba-tiba ada truk yang melaju cepat menyalip Guo. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi benturan karena truk tadi terguling. Mendapat laporan adanya kecelakaan, Komandan Fan dan tim segera meluncur ke TKP. Guo berupaya menyelamatkan supir truk tersebut yang terjebak di dalam mobil. Tanpa mereka sadari, atap terowongan yang sedang dalam perbaikan ini mulai retak. Tiba di lokasi, tim lebih dulu menyelamatkan calon istrinya Komandan Lee. Tiba-tiba, terowongan ini ambruk. Tim berhasil lolos keluar tepat waktu. Namun naas, Yanpo dan ibunya komandan terjebak di dalam reruntuhan terowongan. Keluar dari reruntuhan, Yanpo berusaha bangkit, berteriak meminta bantuan. Dia sempat melihat lampu truk, namun belum jelas dengan nasib ibu komandan. Sementara itu, Komandan Lee baru saja tiba di terowongan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Seluruh prajurit di bawah komando Kapten Lee mengangkat puing-puing reruntuhan. Sementara itu, Yanpo berusaha menyelamatkan ibunya Komandan Lee yang terjebak di dalam mobil karena kakinya terluka. Si ibu nampak sedih karena selama ini dia sulit menemui anaknya. Mendapat laporan ambruknya terowongan dengan 2 korban yang terjebak di dalamnya, Komandan Resimen segera menerjunkan seluruh prajuritnya. Proses evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi longsor yang sewaktu-waktu bisa terjadi akibat hujan lebat. Hanya terdapat 1 botol minuman yang ditemukan Yanpo untuk bertahan hidup dengan ibunya komandan. Yanpo memberikan perban di luka kakinya, dan ternyata si ibu memiliki ponsel pemberian anaknya, namun sayangnya tidak ada sinyal sama sekali. Yanpo bergegas membawanya ke ruang aman setelah reruntuhan kembali terjadi. Namun sialnya, kini mereka terjebak di dalam dengan oksigen yang terbatas karena lorong ventilasi yang tertutup. Sementara itu, tim evakuasi melihat longsor yang sangat membahayakan, karena itu pencarian terpaksa dihentikan. Komandan Lee yang khawatir dengan keselamatan ibunya terpaksa ikut mundur. Yanpo sempat mencari sinyal di dalam ruangan itu agar bisa menghubungi timnya. Meski alat berat dan tim ahli sudah didatangkan dari Kementerian Pekerjaan Umum, tetap saja proses pencarian ditunda karena hujan yang deras. Tiba-tiba, calon istri Komandan Lee mendapat telepon dari Yanpo bahwa mereka terjebak di dalam ruangan dengan oksigen terbatas. Untuk bertahan hidup, mereka meminum air sedikit demi sedikit. Penggalian terpaksa dilakukan secara manual, karena medan yang terjal dengan potensi longsor susulan bisa terjadi sewaktu-waktu. Yanpo kembali bermimpi saat dilatih fisik oleh ayahnya. Yanpo baru menyadari ruangan ini ada tulisan nomor 3. Dia segera menghubungi Kapten Ai untuk memberitahunya. Pencarian dan penggalian akhirnya difokuskan ke titik tersebut. Di waktu yang sama, ancaman longsor sudah menghantui tim evakuasi. Dalam kondisi sudah lemah, Yanpo masih sanggup memukulkan batu untuk memberi sinyal kepada tim. Akhirnya, tim berhasil mengevakuasi ibunya komandan. Namun naas, Yanpo gagal diselamatkan akibat longsor. Tim evakuasi terpaksa menunda pencarian Yanpo sampai hujan berhenti. Namun si Tian tidak sanggup untuk menyerah begitu saja, dibantu seluruh prajurit dan komandan yang peduli kepada Yanpo. Bahu-membahu penggalian kembali dilakukan. Hingga akhirnya tim berhasil menyelamatkan Yanpo. Komandan Fan menemani Yanpo yang mendapat perawatan di rumah sakit. Setelah itu, giliran 2 sahabatnya Yunji dan Tian.
Mereka bertiga senang, tapi Yunji membawa kabar buruk bahwa Komandan Lee akan dipindah tugaskan ke markas lain. Meski sikap Komandan Lee sangat dingin kepada Yanpo, namun dia merasa ada ikatan batin tersendiri. Komandan Lee berharap Yanpo jadi penerus di markas ini yang jauh lebih baik dari dirinya. Saat meninggalkan markas, Komandan Lee mengajak Yanpo ke sebuah lokasi di atas gunung. Komandan Lee mengaku mundur karena tidak tega membiarkan calon istrinya menunggu setelah 6 tahun terakhir ini. Komandan Lee tidak pernah meresponnya. Di sisi lain, Komandan Lee sangat bangga karena batalion ini memiliki prajurit handal seperti Yanpo. Yanpo pun punya alasan bergabung dengan militer karena ayahnya yang juga seorang tentara. Yanpo dari kecil sudah bertekad untuk menjadi prajurit yang lebih kuat. Menjelang kepergiannya, Komandan Lee meminta Yanpo berjanji meneruskan cita-cita dan perjuangannya. Sesuai janjinya, Kapten Ai mentraktir makan malam bersama Yanpo. Regu dapur yang selama ini tersisihkan, kini jauh lebih dihargai dan dihormati. Secara khusus, batalion menyelenggarakan kompetisi membuat pangsit. Seluruh prajurit nampak sibuk membuat adonan, tapi Yanpo malah iseng menabur banyak garam di dalamnya. Alhasil, komandan bukan lagi merasakan nikmatnya pangsit, tapi pangset. Keesokan harinya, Komandan Van nampak muram karena Yanpo akan dipindahkan ke peleton 1, tidak lagi bergabung dengan regu dapur. Sebelum pindah, komandan ingin mewariskan ilmu yang berkaitan dengan ranjau. Karena itu, Yanpo dibawa ke hutan yang sudah dipasangi puluhan ranjau oleh Komandan Van. Dia memberikan peralatannya untuk menggunakan ranjau kepada Yanpo. Setelah keluar dari ladang ranjau ini, Komandan Van yakin Yanpo akan jauh lebih paham tentang ranjau. Masuk ke hutan, Yanpo mulai belajar menjinakkan satu persatu jenis ranjau berbeda yang dia temukan. Dengan penuh kehati-hatian dan konsentrasi tinggi, Yanpo menjinakkannya, meski salah satunya gagal. Komandan Van kagum, Yanpo berhasil menyelesaikan misinya 2 jam lebih awal dari perkiraan waktunya. Ternyata, saat masih muda, Komandan Van segigi dan setekun Yanpo, tapi dia gagal dalam sebuah misi sampai berakhir di unit dapur ngebul. Kini, Yanpo resmi bergabung dengan peleton 1, bersama Yunji, tapi ada prajurit lain yang tidak suka kepadanya. Singkat cerita, sebelum pindah, Komandan Lee masih memimpin pelatihan tempur untuk prajuritnya, dimulai dengan latihan menembak target. Setelah menembak botol menggunakan pistol, para prajurit berkompetisi menembak target menggunakan pelontar granat. Giliran Yunji yang menembak target, namun penglihatan senapannya menyimpang. Tapi Komandan Lee menolak mengganti senjatanya. Alhasil, tembakan Yunji meleset. Giliran Yanpo menembak tank tiruan dengan pelontar granat, dan terbukti tembakannya berhasil mengenai target. Saat membagikan makanan, Komandan Jang kini menjadi ketua regu barunya Yanpo. Di waktu yang sama, muncul prajurit bernama Jian menantang Yanpo. Keesokan harinya, Jiang lebih dulu turun menghadapi lawannya dan berhasil menang. Giliran Yunji yang turun menghadapi lawannya. Sebenarnya, Yunji tidak sulit menghadapi prajurit yang satu ini. Namun dia licik karena melempar pasir ke matanya Yunji. Giliran Yanpo yang akan menghadapi si Jian, namun Jian berpura-pura memperbaiki tali sepatu dan ikat pinggang. Ternyata dia menunggu datangnya Xiao yang dijuluki Raja Si Kampret. Dia menantang Yanpo untuk menghadapinya menggunakan pisau. Di sini Yanpo mengingat kembali pelajaran yang diberikan oleh Komandan Van. Duel pun berlangsung sengit. Hingga Yanpo berhasil mengalahkan tentara sombong itu. Keesokan harinya, Komandan Lee mengumpulkan seluruh pasukan untuk merasakan pertempuran yang sesungguhnya. Tidak pakai basa-basi, granat dan ratusan peluru ditembakkan ke arah prajurit yang diikat per 3 orang. Kebanyakan dari mereka gagal karena tidak sanggup menghadapi amukannya Komandan Lee. Saat mengganti amunisi, Yanpo dan 2 rekannya memanfaatkan untuk terus maju.
Setelah menghitung dengan cermat, ketiganya melompat keluar menghindari puluhan granat. Setelah melewati dinding, Yanpo berlari sekuat mungkin hingga akhirnya berhasil mencapai puncak dan mengibarkan bendera. Keputusan itu diambil karena kaki Yunji tertembak. Komandan Lee mengumpulkan seluruh prajuritnya menyuruh Yanpo membuka seragam militernya. Ternyata, Komandan Lee tidak suka dengan aksi yang dilakukan Yanpo berlari seorang diri merebut benderanya, karena seharusnya sebagai tim dia mengajak kedua rekannya. Setelah itu, Yanpo disiram dengan air berwarna merah sebagai simbol Yanpo tewas di medan perang. Yunji merasa bersalah karena kakinya tertembak. Putra dari bos kartel Narkoboy membahas jalur distribusi yang selama ini dilakukan oleh Kunmeng. Karena itu mereka harus mencari orang yang bisa menggantikan posisinya. Para petinggi militer membahas serangan yang dilakukan kartel Narkoboy ke kamp pelatihan. Singkat cerita, operasi gabungan digelar untuk memberantas organisasi tersebut. Komandan Lee mengingatkan, peluru yang kini digunakan Yanpo dan prajurit lain adalah asli. Karena itu, mereka harus berhati-hati. Ketika prajurit lain bergerak maju, Yanpo dan Yunji ditugaskan menunggu. Tiba-tiba, mereka mendengar tembakan dari senjata musuh. Turun ke bawah, mereka menyergap 3 orang mencurigakan yang membuang senjatanya terlebih dahulu. Yanpo dan Yunji terlibat baku hantam dengan 3 penjahat yang kedapatan membawa narkoboy. Salah satu dari mereka tewas setelah pisaunya Yanpo tidak sengaja menikam perutnya. Sedangkan 2 lainnya berhasil melarikan diri. Tak berselang lama, prajurit lain datang untuk mengejar 2 pelaku yang kabur itu. 2 anggota tim SWAT bertanya kepada Yanpo, apakah ini pertama kalinya dia membunuh orang. Faktanya memang seperti itu, tangan Yanpo terasa sangat panas. Sampai di sebuah bendungan, Komandan Jang yakin 2 anggota kartel narkoboy itu bersembunyi di bendungan. Yanpo dan Yunji datang menyusul karena tidak mau melewatkan kesempatan untuk menciduk para penjahat itu. Penjaga pintu bendungan yang bernama Pagui disuruh keluar dari kantornya. Dia mengaku tidak ada orang mencurigakan yang datang ke sini. Tapi gelagat Pagui terlihat ketakutan. Tim pasukan khusus menyasar kantornya. Namun saat akan naik ke atas, Pagui mencegah seakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tiba-tiba, penjahat itu melepaskan tembakan mengenai komandan. Pagui meminta tentara berhenti menembak. Dan ternyata karena anak dan istrinya ditawan oleh mereka. Yanpo memberanikan dirinya melepas rompi dan senjata untuk mereka jadikan sandera, tapi keluarga Pagui yang tidak bersalah harus dilepaskan. Akhirnya, 2 penjahat ini membawa Yanpo dan Pagui sebagai sandera. Tiba di perbatasan Cina, 2 penjahat ini menunggu kedatangan rekan-rekan mereka. Kesempatan ini dimanfaatkan Yanpo untuk mengambil obeng di dalam saku bajunya Pagui. Penjahat ini memaksa Pagui menggali kuburannya sendiri. Saat giliran Yanpo, mereka tidak menyadari Yanpo menyerang dengan cepat hingga keduanya tewas. Namun kondisi Yanpo sendiri tidak begitu baik akibat sabetan parang ke bagian kakinya yang dilakukan pelaku. Meski menemukan ponsel milik penjahat ini, namun tidak ada sinyal. Ditambah lagi, baterainya mulai habis. Dan inilah komplotan bersenjata yang bermaksud bertemu dengan 2 penjahat tadi. Meski sudah meniup peluit, tidak ada respon jawaban yang mereka dengar. Karena kondisinya memburuk, Yanpo tidak bisa mengendalikan mobilnya dengan baik hingga menabrak pohon. Saat menemukan 2 jasad teman mereka, tiba-tiba terjadi ledakan. Ternyata, Yanpo masih sempat memasang ranjau untuk menjebak para penjahat ini. Pagui membawa Yanpo ke dalam hutan. Kondisinya memburuk karena infeksi dari lukanya. Yanpo menyuruh Pagui untuk pergi menyelamatkan diri, namun Pagui menolak, tidak tega meninggalkannya dalam kondisi seperti itu. Salah satu anggota kartel kembali terkena jebakan. Dengan ramuan daun kelor yang ditemukannya di hutan ini, Pagui mengobati lukanya Yanpo. Lagi-lagi, para penjahat ini terkena jebakan yang membuat mereka mati satu persatu. Belum jelas siapa yang telah membuatnya, apakah ada Rambo di dalam hutan ini. Saat menarik Yanpo, tiba-tiba mereka mendapat sinyal. Pagui segera mencari posisi dengan sinyal yang lebih kuat agar bisa menghubungi pasukannya. Baru saja menghubungi komandan, sialnya baterai ponselnya keburu habis.
Sementara itu, kawanan penjahat ini makin dekat dengan posisi Yanpo dan Pagui. Yanpo kembali menyuruh Pagui untuk melarikan diri. Namun tetap saja, penjaga bendungan ini menolak dan malah nekat menyerahkan dirinya kepada komplotan penjahat itu agar Yanpo selamat. Saat Pagui hendak dihabisi, Yanpo muncul menyandera si botak yang menjadi pimpinan kelompok ini agar seluruh anak buahnya meletakkan senjata. Ternyata dia nekat menembak pundaknya sendiri agar tembus kepada Yanpo. Di saat Yanpo akan dihabisi, ada penembak jitu menyerang kawanan penjahat ini. Mereka semua dibantai habis. Dan ternyata merekalah tim pasukan elit sebenarnya, beraksi dengan sangat profesional tanpa terlihat sama sekali. Komandan tim ini bertanya kepada Yanpo dari unit mana dia berasal. Yanpo menjawab dari Peleton Layanan Khusus Resimen 247. Akhirnya, helikopter penyelamat mendarat untuk mengevakuasi Yanpo. Menjalani perawatan di rumah sakit, Yanpo didatangi komandan dari pasukan khusus Cheetah yang bernama Qin Feng. Pasukan khusus inilah yang memberantas komplotan bersenjata itu. Karena hutan itu berada dalam wilayah operasi mereka, Yanpo harus tahu para penjahat itu tidak seganas kelompok kalajengking merah yang jelas-jelas sangat profesional dan berbahaya. Kembali ke Xingtiang yang sedang melatih kemampuan anggota barunya. Seorang rekrutmen bernama Maya terlihat lebih unggul dalam menggunakan senjata. Setelah itu, Maya dibawa oleh Xing kepada ayahnya. Maya sempat menolak tawaran dari bos kartel ini untuk belajar menggunakan pedang. Kun Seng memberinya ujian lagi untuk memasuki hutan dengan membawa panah. Jika dia berhasil bertahan di dalamnya, Maya diperbolehkan pergi kemanapun dia mau. Yanpo melihat keadaan Komandan Zhang yang masih tidak sadarkan diri. Yanpo merasa berhutang budi karena Zhang telah melindunginya saat kejadian. Kapten Ai dan atasan lainnya datang untuk mewawancarai Yanpo karena dalam operasi ini untuk pertama kalinya Yanpo membunuh orang. Tak hanya satu, tapi 3 penjahat sekaligus. Militer menilai Yanpo mengalami PTSD atau trauma dalam tugas yang bisa mempengaruhi psikologisnya. Namun tim dokter menilai Yanpo punya mental yang bagus meski berada dalam situasi ekstrim padahal dia ini prajurit pemula. Singkat cerita, 15 hari sudah Maya berada di dalam hutan. Xingtiang khawatir Maya tidak bisa bertahan hidup. Karena itu, dia pergi untuk mengeceknya. Ternyata Maya dalam kondisi baik meski wajahnya penuh luka. Kembali ke markas, Kun Seng senang karena Maya mampu bertahan dan melewati ujian. Karena itu, dia akan menepati janjinya, membebaskan Maya pergi kemanapun dia mau selama masih berada di wilayahnya. Jika sebelumnya menolak, kali ini Maya ingin berlatih pedang kepada Kun Seng. Komandan resimen mendapat surat dari Komando Cheetah yang berencana memperluas area operasi. Dan karena itu, mereka akan merekrut prajurit berbakat dari batalion ini untuk mereka rekrut menjadi pasukan khusus mereka. Terlihat, Yanpo dan puluhan prajurit lainnya sedang berlatih, diawasi langsung oleh Komandan Li. Yanpo begitu senang setelah mendapat informasi akan adanya rekrutmen untuk prajurit paling top yang akan dimutasi ke unit elit. Namun, entah unit khusus yang mana, Komandan Li sengaja merahasiakannya dulu. Seluruh prajurit makin senang karena ketua Jiang telah kembali pulih. Meski kondisinya baru pulih, Jiang bersikeras ingin ikut dalam seleksi meskipun prosesnya akan sangat berat dan ketat. Sementara itu, Komandan Cheetah membahas seleksi ini dengan Komandan Resimen yang bernama Liu. Ternyata mereka sepakat tidak akan meloloskan Yanpo dalam seleksi ini. Meski dinilai sebagai prajurit paling berbakat, Qin Feng menilai Yanpo sangat egois dan mementingkan dirinya sendiri. Padahal dalam unit pasukan khusus, kebersamaan dan kepercayaan masing-masing anggota mutlak sangat penting. Setiap malam, Ketua Jiang dan Yanpo berlatih tanpa lelah demi lolos masuk ke unit pasukan khusus. Dasar kocak, si Tian menggunakan masker saat mencincang bawang merah. Komandan Fan justru khawatir setelah mengetahui Yanpo telah membunuh 3 penjahat sekaligus. Karena dia merasakan sendiri trauma yang berat karena tidak bisa melupakan orang pertama yang dia habisi nyawanya. Dalam sebuah latihan, Yanpo kehilangan kendali karena teringat kembali dengan orang-orang yang dihabisinya. Komandan Li meminta dokter menyembuhkan Yanpo yang jelas mengalami PTSD yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Yanpo mengaku salah, namun dia berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 13.
Komandan Lee akhirnya mengumumkan 4 prajurit yang akan mengikuti seleksi untuk bergabung dengan unit pasukan khusus. Yang pertama adalah Ketua Jang, kemudian Yunji, lalu Jijian, dan terakhir Gozun. Karena Yanpo protes dirinya tidak termasuk dalam prajurit yang dipanggil, instruktur langsung memanggilnya. Yanpo meluapkan emosinya karena dia tidak mau ditunjuk sebagai sekpim komandan resimen. Karena tujuan satu-satunya dia ingin bergabung dengan pasukan khusus. Yanpo mengurung dirinya di dalam toilet. Rekan-rekannya tidak berhasil membujuk Yanpo. Hingga datanglah Komandan Lee mengusir mereka semua. Secara pribadi, Komandan menasehati Yanpo agar tidak menyerah karena jalan masih panjang. Meski hari ini cita-citanya belum terkabul, dia yakin suatu saat nanti Yanpo akan menemukan peluang. Bangkit kembali, tunjukkan martabatnya sebagai prajurit sejati. Akhirnya, Yanpo pergi meninggalkan peletonnya untuk bertugas sebagai sekpim. Yunji nampak lesu, tidak ada gairah sama sekali untuk berlatih. Lalu Jang mengajaknya ke tengah lapang, meminta kakinya dipijat. Kemudian datang Komandan Lee. Jang pun malu. Meski kondisinya belum 100% pulih, Jang tidak akan mundur dari seleksi karena kesempatan seperti ini sangat langka baginya. Kapten Ai sempat berpapasan dengan Yanpo yang sedang mengepel lantai. Karena malu, Yanpo langsung pergi. Mental Yanpo makin jatuh karena dia tidak mau berbicara lagi dengan Komandan Fan. Sebulan lamanya, Yanpo menjadi asistennya Komandan Liu, dengan tugas membersihkan ruangannya, termasuk menyediakan minum dan keperluan pribadinya. Berbicara dengan komandan tertingginya ini, Yanpo paham 2 sekpim sebelumnya kini menjadi perwira dengan karir yang bagus. Namun, bukan pangkat dan jabatan yang diinginkan Yanpo. Dia hanya ingin menjadi prajurit terbaik di medan tempur sebagai anggota pasukan khusus. Komandan Liu mengingatkan, ketika dia lolos, maka Yanpo harus siap dengan pelatihan paling brutal yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dengan tingkat kematian dan kecacatan yang cukup tinggi. Tidak ada leha-leha, tiap hari dia harus menjaga fisik dan staminanya agar lebih unggul dari orang lain. Apakah Yanpo sudah siap dengan semua itu? Komandannya memberi Yanpo cuti untuk pergi bersama Kapten Ai melihat bukti nyata dari sebuah resiko besar yang harus dihadapi seorang prajurit. Rupanya, Kapten Ai mengajak Yanpo ke rumah sakit jiwa militer yang dipenuhi para veteran yang mengalami PTSD berat akibat perang. Tidak tega melihat kondisi mereka, Yanpo ingin sering datang ke rumah sakit ini. Dia memberikan makanan untuk para veteran ini. Dari mereka, Yanpo bisa belajar banyak hal. Emosi dan pikirannya mulai stabil. Dia juga memahami kejamnya sebuah peperangan, mahalnya sebuah perdamaian. Berbeda dengan Yanpo, justru Yunji berharap bisa menjadi sekpimnya komandan resimen. Yanpo akan tetap berlatih dan berjuang agar suatu saat nanti dapat mengikuti seleksi masuk unit pasukan khusus atau Kopassus. Keesokan harinya, Yanpo meminta persetujuan Komandan Lee untuk ikut berlatih. Lee sempat khawatir kejadian yang sama akan terulang, namun Yanpo memastikan dirinya sudah pulih. Hanya Yunji yang bersedia menjadi lawan sparringnya Yanpo. Dalam duel ini, Yanpo kembali menunjukkan skillnya sebagai petarung nomor 1. Dan untungnya, Yanpo berhasil mengendalikan dirinya. Komandan Lee pun lega melihatnya. Li Xiang terkejut setelah mengetahui dari Komandan Liu bahwa resimen ini akan diubah menjadi unit baru. Liu sendiri tidak tahu mereka berdua akan dipindahkan kemana. Terkait dengan Yanpo yang telah pulih dari PTSD, ternyata Komandan Liu yang menyuruh Yanpo menunjukkan perubahan dirinya kepada prajurit lain. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 14. Yanpo disebut Komandan Liu sebagai berlian kasar yang perlu dioles terlebih dulu. Faktanya, Komandan Lee pernah 2 kali ikut dalam seleksi menjadi anggota Cheetah, namun dua-duanya gagal. Dia berharap Yanpo lebih beruntung. Keesokan harinya, Yanpo diajak oleh Komandan Liu ikut dalam mobilnya menuju pos jaga. Di sini Liu sempat bertanya, mana yang akan Yanpo dahulukan, membunuh musuh atau menyelamatkan rekannya. Terkesan egois tapi benar, Yanpo menjawab membunuh musuhnya agar dia bisa menyelamatkan rekannya. Akhirnya, Komandan Liu memutuskan untuk memasukkan Yanpo dalam seleksi masuk unit pasukan khusus. Yanpo lebih dulu pamit kepada para veteran yang mendapat perawatan di rumah sakit jiwa. Kapten Ai mengaku akan pergi Akmil untuk studi pasca sarjana selama 3 tahun.
Komandan Van senang karena anak didiknya ini selain pintar memasak, kini diterima masuk seleksi ke unit pasukan khusus. Namun Yanpo terkejut karena Komandan Lee harus meninggalkan juga resimen ini. Tidak ingin ada pesta perpisahan, Lee akan pergi tanpa satu prajurit pun yang tahu. Tapi seluruh prajurit telah berkumpul menunggunya karena mereka sangat bangga dengan kepemimpinan Lee selama ini. Wajar jika mereka sangat berat berpisah dengannya. Ternyata dari peleton 1, Xiao Pei akan mewakili untuk seleksi masuk ke unit pasukan khusus. Komandan Lee berharap Yanpo bisa lolos menjadi anggota Special Force tidak seperti dirinya. Sebelum pergi, Komandan Lee mengajak anak buahnya bermain basket sebagai simbol perpisahan yang berkesan. Singkat cerita, Yanpo dan 5 prajurit lainnya telah berangkat, entah kemana. Di dalam mobil, mereka menemukan koper yang berisi tongkat asap. Berhenti di sebuah lokasi, sopir truk mengatakan perjalanan akan dilanjutkan menggunakan SUV. Namun hanya 3 orang yang bisa ikut di dalam mobil tersebut. Apakah itu artinya mereka harus bertarung memperebutkan kursinya? Yanpo dan Yunji menilai tidak seperti itu, ini bisa jadi jebakan. Tapi Xiao Pei menunjukkan sikap sombongnya hingga Yanpo punya rencana. 2 anggota tentara penguji mendekati truk yang ternyata kosong. Tiba-tiba mereka menyergap keduanya. Kapten Liu mengaku kalah karena dia enggan menghadapi 6 calon anggota Kopassus ini. Sesuai aturan, apapun caranya, mereka yang berhasil masuk ke SUV lolos dalam babak selanjutnya. Ternyata, ada 60 prajurit yang akan bersaing dalam perebutan untuk menjadi anggota pasukan elitnya Cina. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya mereka tiba di markasnya pasukan khusus. Mereka sempat melihat koleksi senjata yang digunakan pasukan khusus. Karena tim hanya berisikan 3 orang, Jijian dan Gozun mau tidak mau harus bergabung dengan si tengil Xiao Pei. Singkat cerita, 60 prajurit telah dibekali senjata berikut peta digital yang menampilkan satu sama lainnya. Mereka akan bertempur dan memperebutkan makanan yang dikirim dengan drone. Setelah 2 hari ke depan, hanya 2 kelompok yang dinyatakan lolos. Tiap regu diturunkan di lokasi yang berbeda di wilayah yang sudah porak-poranda agar pertempuran jauh lebih nyata. Yanpo, Yunji, dan Ketua Jang bergerak dengan hati-hati mencari keberadaan musuh. Tiba-tiba mereka melihat target melalui teropong senjatanya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 15. Ketua Jang meminta Yanpo dan Yunji membiarkan 2 regu yang berhadapan membunuh satu sama lain. Pertempuran pun dimulai. Asap merah yang keluar dari rompi menjadi pertanda mereka telah gugur. Komandan penguji menganggap timnya Yanpo sebagai pengecut karena bisanya bersembunyi. Yanpo tidak masalah dikatakan sebagai pengecut karena dia mengukur jumlah amunisi dan regu yang harus mereka singkirkan cukup banyak. Ketua Jang dan Yunji sementara beristirahat, sedangkan Yanpo bertugas jaga lebih dulu. Namun komandan penguji sengaja menurunkan persediaan untuk memancing para serdadu ini berkumpul di satu titik. Yanpo melihat ada 2 tim yang mendekat. Salah satu dari mereka diserang setelah membuka kotaknya. Terlibat pertarungan antara kedua tim ini. Tak berselang lama, datanglah Xiao Pei menggunakan mobil untuk merebut kotak persediaannya. Untuk menambah keseruan proses seleksi, tim penguji mengutus seseorang untuk mengobrak-ngabrik calon anggota pasukan khusus. Alhasil, salah satu tim dipastikan gagal karena aksinya. Salah satu anggota kembali menjadi korbannya. Dia mengaku bernama Bailong. Ternyata anggota pasukan khusus Cita sejak 2008. Dia telah mendapat banyak sekali penghargaan dan dijuluki sebagai Naga Ilahi Komando. Namun kini Bailong telah pensiun karena ibunya sakit keras. Yanpo dan tim akhirnya terlibat pertempuran sengit dengan regu lain. Keluar
keluar dari gedung tersebut, mereka mendengar satu regu gagal karena penembak jitu. Yanpo berupaya mencari titik di mana sniper itu bersembunyi. Setelah ada prajurit yang kembali menjadi korban, akhirnya Yanpo bisa melihat titik lokasinya. Ternyata, sniper ini bernama Lone Wolf yang sengaja dikirim oleh komandan wanita ini. Turun dari atap, Lone Wolf hampir terkena ranjau. Tiba-tiba, muncul Xiaopei mengaku ingin belajar dan bekerja sama untuk menghabisi peserta lain. Akhirnya, Lone Wolf pun pergi tanpa sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Sementara itu, Ketua Zhang mendapat masalah dengan kakinya yang memar. Yunji sempat melihat seseorang di lantai 2 gedung seberang. Sementara itu, Xiaopei mengajak dua rekannya kembali ke truk yang dirasa tempat paling aman. Tiba-tiba, Yanpo dan tim mendapat serangan. Melihat ada peserta gugur mendapat makanan dari truk, Yanpo dan Yunji berencana untuk merampoknya. Setelah berhasil menjebak sebuah truk, ternyata tidak ada makanan di dalamnya. Dan menurut si komandan, ternyata membajak truk yang masih berada di wilayah pertempuran tidaklah melanggar aturan. Melihat parasut yang menurunkan persediaan makanan, tim bergerak mendekatinya. Sementara itu, tim lain kembali terlibat baku tembak. Salah satu prajurit yang tertangkap basah sengaja Xiaopei jadikan umpan. Setelah kotaknya dibuka, Yanpo melepaskan tembakan. Ketua Zhang meminta mereka semua berhenti menembak karena mereka berasal dari resimen yang sama. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 16.